Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu penguji PPG. Nama saya Emilia Rini Kristanti. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 Universitas Pasundan. Nomor induk mahasiswa saya 245075556. Saya akan melaksanakan video UKIN di SMP Santa Sisilia 2 Pademangan. Demikian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Siapa pimpin doa? Jadi pimpin doa dulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada hari ini kita akan memulai pelajaran Wisanti. Tolonglah beri kami kebenaran, kedamaian dan juga ketenangan agar kita dapat menjalankan pelajaran kami hari ini dengan selamat. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, pada hari ini berilah kami sekeluarga umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dan juga jadilah kami anak yang berguna untuk masa depan dan masyarakat di sekitar kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Sisilia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini apakah hadir semua? hadir. Ya, hadir. Miss mau absen dulu ya. Abraham hadir. Alvin Hadir, Miss. Angelina, Brian, Hadir, Miss. Kalista, Caroline, Charlie, Christopher. Terus hari ini kita akan belajar aljabar ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan mengenal konsep aljabar. Terus yang kedua, kita akan memahami suku-suku yang sejenis. Terus berikutnya, kita siswa dapat memodelkan masalah ke dalam bentuk aljabar. Yang keempat, siswa dapat melakukan pengurangan dan penjumlahan aljabar. Yang kelima, siswa dapat menyederhanakan bentuk aljabar. Itu ya. Sebelum kita mulai, kita mau ice breaking dulu. Tepuk semangat. Masih ingat? Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, na, aha aha, na, aha aha, semangat. Semangat ya. Kita mulai belajar. Kita hari ini mau belajar tentang aljabar. Sebelumnya kita pernah belajar pengurangan penjumlahan kan? Tetapi bilangan pada bilangan. Sekarang pengurangan penjumlahan pada aljabar. Miss mau ingatkan nih, ulang. 5 ditambah min 3 Dua. min 8 ditambah 9 Bisa. min 1 min 10 min 11 ya. Sekarang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Apa sih bedanya penjumlahan dan pengurangan pada bilangan dengan penjumlahan dan pengurangan pada aljabar? Ada yang tahu bedanya apa? Pengurangan dan penjumlahan pada bilangan dengan penjumlahan dan apa? Gini. Bilangan dalam aljabar memiliki variabel. Di dalam aljabar kita memiliki ada variabelnya. Kalau di penjumlahan pengurangan pada bilangan hanya bilangan saja, tapi kalau pada aljabar ada
2, 3, 4, ya kan? Jadi 1 apel tambah 1 apel tambah 1 apel tambah 1 apel berarti ada berapa apel? 4. Berapa kali apelnya? 4 kali. Jadi kalau kita misalkan apelnya itu adalah A, berarti 4 kali apel bisa ditulis 4 kali A. A ini disebut dengan variabel, ya. A disebut dengan variabel, hurufnya disebut dengan variabel. Kemudian angka di depan variabel namanya koefisien, ya. Angka 4 ini namanya koefisien. 4A, A-nya variabel, A-nya 4-nya adalah koefisien. Terus berikutnya, ini misal ada sebuah jeruk dan sebuah apel. Kalau jeruknya itu dimisalkan A, apelnya dimisalkan B, maka kalau 3 jeruk berarti 3 A, 5 apel 5 B. Jadi kalau dijumlahkan 3 jeruk ditambah 5 apel 3 B. Berikutnya nih ada masalah, ada suatu cerita. Bu Rina baru saja pulang dari pasar. Dia membeli 2 karung beras rojo lele. Setelah sampai rumah, ternyata dirasa beras yang dibeli tersebut masih kurang untuk persediaan selama 2 bulan. Akhirnya Bu Rina membeli beras lagi sebanyak 10 kilo untuk menambahnya. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang telah dibeli Bu Rina. Jadi awalnya beli berapa itu? 2 karung. Sampai di rumah kurang. Lalu beli lagi 10 kilogram. Nah yang satu ini kan 2 karung kan? Satunya sama nggak sih? Beras yang dibeli awal dengan nggak beda kan? Yang pertama 2 karung pakai karung, yang kedua kilogram. Nah maka kita misalkan kalau misalnya karungnya itu adalah X, berarti 2 karung itu 2X. Nah kalau kilogram itu adalah satuannya, berarti pakai variabel enggak? Kalau dia kilogram itu adalah konstantanya 10 jadi konstanta, berarti ada variabelnya enggak? Enggak. Jadi misalnya 1 karungnya X, 2 karung berarti 2X ditambah 10 kg. Maka bentuk aljabarnya menjadi 2X plus 10. Nah sekarang ini suku-sukunya ada berapa suku? 1, 2, ada suku ya. Suku yang pertama adalah 2X, suku yang kedua adalah 10. Variabelnya adalah yang huruf ya kan? X, variabelnya X. Koefisien dari X 2, angka di depan X. Konstantanya 10. Jadi bisa bedakan ya. Variabel, koefisien, konstanta. Suku-suku. Suku-suku itu berarti apa sih? Banyaknya suku ya. Kalau variabel itu yang bentuknya apa? Huruf. Kalau koefisien angka di depan variabel. Konstanta angka yang berdiri sendiri, tidak ada variabelnya. Ya. Suku-sukunya. Kalau ini sukunya ada berapa? 3. Sukunya ada 3, yaitu apa saja? 5X, 7X, 10. Terus koefisien dari X 5, koefisien dari Y 7. Konstantanya adalah 10. Jadi misalnya ada ini susu dan apel dan coklat ya. Susunya itu B, apelnya A, coklatnya bukan coklat apa itu? W ya. W-nya C. Nah bentuk aljabarnya nih kalau kita jumlahkan semuanya ya, B tambah A tambah C tambah A tambah B tambah C tambah B tambah A dan seterusnya ya kan. A nya ada berapa sih? 1, 2,
Jadi dikelompokkan sesuai dengan jenisnya yang sejenis ini. A-nya dikelompokkan ada 3, B-nya ada 3, C-nya ada 2. A tambah A berarti 3A. B tambah B tambah B 3B. C tambah C 2C. Jadi ini bentuk aljabar ini kalau disederhanakan menjadi 3A tambah 2B tambah 3A tambah 3B tambah 2C. Ya, itu namanya sejenis ya. Sejenis itu A dengan A, B dengan B, C dengan C, itu namanya sejenis. Nih, suku yang sejenis. Suku yang sejenis adalah suku pada bentuk aljabar dengan variabel pengubah dan derajat pangkat yang sama. Contohnya ini, 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 5 tambah 3x kuadrat dikurangi 6x tambah 10. Tentukan suku yang sejenis. Yang sejenis ini sama-sama x kuadrat variabelnya, ya kan? 2x kuadrat dengan 3x kuadrat. Terus 3x dengan 6x min 5 dengan 10. Sama-sama ini tidak ada variabelnya. Ini sama-sama variabelnya x. Ini sama-sama variabelnya x kuadrat. Itu namanya suku sejenis. Paham? Suku sejenis ngerti ya? Variabel konstanta, koefisien. Paham ya? Terus berikutnya. Nah, ada contoh permasalahan. Suatu hari Ana dan Tini membeli buku tulis dan pena. Ana membeli 4 buku tulis dan 2 pena. Sedangkan Tini membeli 3 buku tulis dan 4 pena. Berapa jumlah pena dan buku tulis yang dibeli oleh keduanya? Kalau kita misalkan buku tulis itu B, pena itu P. Jadi yang dibeli anak, kalau di dalam bentuk aljabar ditulisnya gimana? 4B tambah 2P, ya kan? Bukunya B, penanya P. Yang dibeli Tini 3B tambah 4P. Jadi semuanya berapa tuh? Bukunya ada 7, penanya ada 6. Jadi 7B tambah 6P. Nih. Ya. Oh ini X. Buku tulisnya X, penanya Y. Jadi anak beli 4X plus 2Y. Tininya 3X plus 4Y. Terus dijumlahkan, kan kita tanyakan jumlah kan tadi. Terus dijumlahkan 4X tambah 2Y ditambahkan dengan 3X tambah 4Y. Lalu setelah itu sini ke sini tahu nggak? Kenapa? Diapakan ini? Dari sini ke sini? Ya. Dikelompokkan sesuai dengan variabelnya. X dengan X, Y dengan Y. Habis itu sini ke sini diapakan? Contoh berikutnya, pengurangan aljabar ya. Ayah membeli 3 kardus buku tulis dan 10 buku tulis. Lalu buku tersebut diberikan kepada anaknya sebanyak 2 kardus buku tulis dan 7 buku tulis. Berapa sisa yang dimiliki ayah? Satunya sama enggak? Yang satu buku tulisnya dalam kardus, yang satu ya satuan. Jadi kalau yang ayah beli itu kalau dibentuk dalam aljabar jadi apa? Misalnya kardusnya itu X, terus bukunya itu satuan, jadi 3X tambah 10. Kalau yang ini 2 kardus dan 7 buku, 2X tambah 7. Berapa sisanya? Dikurangkan ya kan? 3X dikurangi 2X, jadi 1X. 10-nya dikurangi 7 jadi 3. Misalkan kardusnya itu X, 3 kardus tambah 2 buku, 3X plus 10. 2 kardus tambah 7 buku, 2X plus 7.
Lalu kan ditanyakan selisih kan? Kalau selisih berarti diapakan? Kalau selisih berarti diapakan? Jadi 3x plus 10 dikurang 2x plus 7. Dari sini ke sini diapakan? Dilepas kurungnya, ya. Dilepas kurungnya. Ini dilepas kurungnya. 3x tambah 10, ini minus 2x, min kali plus min. Dari sini ke sini diapakan? Diapakan? Ya, dikelompokkan sesuai variabelnya. Ini 3x, min 2x-nya didekatkan. Terus ini 10x, berarti jadi dengan min 3x dikurangi 2x 1x ditambah 10 dikurangi 7 3. Ya. Ini pengurangan aljabar. Contoh berikutnya. Tentukan hasil penjumlahan dari 3x plus 2y dan min 5x plus 4y. Yang pertama, gimana nih? Soal berikutnya. Iya. Min 4a ditambah 3b dikurang 6 ditambah 2a dikurang 5b plus 12. Jadi ini dilepas kurungnya ya. Dilepas kurungnya. Min 4a tambah 3b min 6 tambah 3a, ini plus kali min jadi min. Terus ini plus kali plus jadi plus. Dari sini ke sini diapakan? Ini buka kurungnya, terus dikelompokkan sesuai variabelnya. Terus ya, min 4a tambah 2a min 2a, 3b dikurangi 5b min 2b, 6 ditambah 12 plus 6 ya. Terus berikutnya pengurangan. Ini pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan ya. Hati-hati kalau pengurangan ya. Kalau saat dibuka kurungnya, minusnya harus dikalikan dengan angkanya ya. Ini misalnya 4a, ini dibuka kurungnya kan? Min kali 8a min 8a, min kali min plus min kali 15 min. Terus baru ini didekatkan dengan variabel yang sama. 4a dengan min 8a, min 10b dengan 12b, 5 dengan min 15. So, ini berapa yang bisa ya? Jadi min 4a dikurangi 8a, min 4a, min 10 ditambah 12b 2b, min 5 min 15 min 5 harusnya berapa nih? Min 20. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Sebentar lagi kita akan bekerja dalam kelompok ya. Sebentar lagi kita akan bekerja dalam kelompok. Sebelum bekerja dalam kelompok kita mau SBQ. Ini materinya sudah ngerti ya? 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama
Kalau sudah selesai, presentasi di depan ya. 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 Dikerjakan dalam kelompok, diskusi kelompok. Ya, kerjakan. Oh ya nih, kalau kamu ada kesulitan materinya Miss, bisa kita materinya. Yang lain dengarkan, perhatikan. Saya menentukan banyak ini punya ada 3 dan 1 Betul nggak? Variabelnya. Ya. Dengarkan suaranya. Bukan seperti itu. Maksudnya Miss, variabelnya itu apa saja? Variabelnya apa saja kan bukan saja. Variabelnya apa saja ditulis. variabelnya itu x dan y. Lalu koefisien x-nya itu angkanya 2. Dan koefisien y-nya ini angkanya 5. Lalu totalannya itu yang dari kanan yang ada variabelnya. Ya coba kelompoknya Alvin dicek bener gak nih? Betul, yakin? Ya. Berikutnya. Ini memberi 5 pasal dan 3 paket ya. Ini mereka pada di sofa kemudian paket ya. Paket suku dan paket. Nah, kan kita nggak tahu satu pak. Perhatikan bunyinya. Berapa buku? Jadinya satu pak buku itu dipisahkan dengan X. Kalau satu pak pensil misalkan sebagai Y. Terus Rauli memberikan 2 pak buku dan 1 pak pensil pada N. Berarti Kalau ngomong lihat ke temennya dong. Ya. 5X Oh, 5x. Terus tambah 3Y
Ya. Kurang. 2x plus 1y. Nautin. Sebenarnya ada 100. Batanya ada 1000. Batang kayunya ada 120. Sebenarnya ada 100 ya. Berarti 100 X dikurang 20 X ditambah 45 X. Hasilnya 125. Sebelah sini. Kesini lagi plus X 150. Terima kasih kelompoknya dengan bisa dikumpulkan ya. Nanti Miss nilai. Jadi kita tadi udah belajar apa saja? Penjumlahan pengurangan aljabar, Mencari suku sejenis, suku-suku sejenis, membedakan suku koefisien variabel dan ya, konstanta. koefisien variabel konstanta, apalagi Suku. memodelkan apa masalah sehari-hari ke dalam bentuk Aljabar. itu yang sudah kita pelajari. Ada yang belum ngerti? Ada yang belum paham? Sudah tahu ya? Oke. Sekarang terus pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sesudah penjumlahan pengurangan, berarti ada perkalian dan pembagian aljabar, bentuk aljabar. Terus ada tugas untuk kalian, Miss kirim lewat grup ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, besok dikumpulkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita dapat belajar matematika bersama Miss Santi dengan lancar. Terima kasih sudah memberkati kami dan membimbing kami selama pelajaran ini, sehingga kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh Miss Santi dan dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Miss Santi. Ya Tuhan, sekarang pelajaran Miss Santi ini selesai. Teruslah bimbing kami dalam pelajaran selanjutnya sampai kita selesai dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kamu doa ini kami pada kepadamu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Greeting, siapa greeting? Reading. Good morning.